Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, malamku panjang, gelap dan tak. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, telah memelihara kehidupan kita di hari-hari yang telah berlalu dan sehinggalah pada pagi ini. Dan kita bersyukur kerana hari yang begitu baik juga pada pagi ini, di mana kita boleh berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing, siap sedia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saya percaya hati kita sudah siap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Nah, sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa, membuka cara ibadah kita, dan saya yang memimpin doa kita. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena Engkau Allah kami yang baik, telah menyertai kehidupan kami di hari-hari yang telah berlalu, sehinggalah pada hari ini Tuhan. Hidup kami selalu diperhadapkan dengan pelbagai rintangan dan tantangan, bahkan pencobaan. Namun Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup bersendirian, dan Tuhan selalu menolong dan memberi kemenangan kepada kami.
Terima kasih karena hari ini, hari yang begitu indah ya Tuhan. Hari di mana kami mau memuliakan Engkau. Hari di mana kami mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Siapkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Dan Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami hadapan Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dosa kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, perlayakanlah kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu pada hari ini, karena nama-Mu suci adanya. Tuhan, ibadah kami pada pagi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau mendahului kami dan menyertai kami dari permulaannya Tuhan sehingga selesainya nanti. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, baik mereka yang memimpin pujian, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi mereka sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada mereka Tuhan, dan sesuai dengan janji pertemuan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pakai mereka supaya mereka benar-benar menjadi alat-Mu yang diurapi. Dan Tuhan, lewatnya Tuhan kami jemaat Tuhan diberkati lewat pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu suasana ibadah kami Tuhan, walau dengan cara apapun, dalam nama Yesus Kristus kami tolak semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan, Engkau bersama kami dalam ibadah online ini dari permulaan sampai selesainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Malamku panjang, gelap dan tak.
Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di BM Shalom. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan pribadi saya. Nama saya Pastor Bina binti Bohoy, suku Melanau, dan sekarang sedang melayani di BM Muka. Saya sudah berkeluarga, punya seorang suami dan juga 4 orang anak. Dan doakan pada tahun yang akan datang, saya akan melayani di dalam penterjemahan bahasa Alkitab di dalam bahasa Melanau. Jadi mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, saya mau membawa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami dapat bersama-sama untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Maka pada saat ini ya Bapa, kami serahkan setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, walaupun dalam cara alamanya Tuhan, tapi kami mohon agar kuasa Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap pribadi kami, dan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau memberikan penjelasan di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan berkongsi firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Engkau. Haleluya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin berkongsi dengan kita tentang iman yang bertumbuh di tengah tekanan. Dan kita tahu pada saat ini kita berhadapan dengan keadaan dunia yang penuh dengan tekanan, khususnya dengan keadaan pandemik COVID-19 pada saat ini. Jadi pada pagi hari ini kita melihat definisi iman yang bertumbuh di dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang benar tetap hidup dalam iman, dan dengan demikian ia terus menerus hidup dalam kekayaan rohani. Di dalam Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, orang benarlah yang akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Di mana orang benar dibandingkan dengan orang angkuh dan fasik yang hidupnya tidak benar. Hati orang benar terarah kepada Allah dan mereka ingin menjadi anak-anaknya yang bersekutu secara erat dengan Dia dan menaati kehendaknya. Dan orang benar harus hidup di dunia ini dengan iman kepada Allah. Iman berarti kepercayaan yang kokoh dalam Allah bahawa cara-caranya ataupun cara-cara Allah sentiasa benar. Kesetiaan pribadi kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman yang dapat diterima oleh Allah yaitu iman yang menang dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Iman inilah yang membawa kita percaya kepada hal-hal rohani, memimpin kepada kebenaran, mencari Allah, mempercayai kebaikannya, memiliki keyakinan akan firman-Nya, menaati perintah-perintahnya, mengatur hidup sesuai dengan janjinya, dan menolak roh-roh zaman sekarang, mencari rumah surgawi, tabah dalam pencobaan, memberkati generasi seterusnya, menolak kenikmatan dosa, bertahan dalam penganiayaan, melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang ajaib, menderita karena Allah tidak kembali ke tanah asal yang telah mereka tinggalkan, yaitu dunia ini. Jadi bagaimana saudara-saudara iman kita dapat bertumbuh, khususnya dalam keadaan tekanan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bertumbuh melalui pendengaran, yaitu setiap kali kita mendengar firman yang diberitakan. Firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita.
Karena firman itu memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan membuat hidup kita menjadi segar. Menjadi segar di sini berarti tidak layu, dan efeknya adalah keberhasilan. Selalu menghasilkan buah. Dan respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar. Pengaruhnya bagi hidup kita secara pribadi. Dan kita melihat definisi tekanan. Definisi tekanan adalah penderitaan yang dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh bila kita terima dengan kesabaran dan rendah hati. Dan tekanan ini bukan penghambat, tetapi menjadi jalan pertumbuhan rohani kita. Jika kita mengizinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Saudara-saudara, melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya yaitu Yesus Kristus dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasihan, kepenuhan, ketenangan seperti yang kita rindu dan doakan. Jadi tekanan tanpa penderitaan, Allah tidak dapat mengerjakan semua yang ingin Dia kerjakan dalam hidup kita dan melalui kita. Jadi di sini kita melihat di mana Allah mengizinkan tekanan untuk menguatkan kita, untuk melatih kita dan untuk membentuk kita. Dan apakah Anda dan saya diajar oleh Allah melalui penderitaan dan rasa sakit? Dan saya percaya setiap pribadi kita tidak lari dari menghadapi keadaan penderitaan ataupun rasa sakit. Dan saya percaya dalam setiap keadaan yang kita lalui, Allah ada tujuan untuk mengajar kita. Dengan kasih karunia-Nya, Anda dan saya dapat bertahan untuk melakukan perintah-Nya dengan sabar. Dia dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya untuk membawa Anda ke dalam hati dan firman-Nya. Dan Dia pun dapat memberi Anda pengajaran untuk Anda pelajari serta memberi kedamaian di tengah-tengah kesukaran. Jadi di sini saya ingin berkongsi bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kesukaran yang saya hadapi di dalam keluarga saya, khususnya waktu mak saya sakit. Dan dalam menghadapi keadaan sedemikian, saya dapat melihat mukjizat Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan, dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami sekeluarga. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat ada dua contoh dalam Alkitab yang iman mereka diuji oleh Tuhan melalui keadaan dan kesusahan. Yang pertama adalah Abraham. Abraham memiliki iman kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan Ishak, satu-satunya anak Abraham, bagi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Abraham, membuat keturunan dia sangat banyak seperti bintang di langit dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan yang kedua, saudara-saudara, pengemis yang buta sejak lahir. Dan kita mungkin pernah mendengar cerita tentang pengemis yang buta ini dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 4 yang 41. Dan kita boleh baca sendiri ayat ini, di mana di dalam cerita ini kita melihat ada 3 jenis mata yang saling memandang pada masa itu. Pertama adalah mata pengemis. Mata yang berada dalam kegelapan dan sejak lahir tidak pernah melihat apa-apa. Ini keadaan pengemis yang buta ini, di mana dia tidak dapat melihat apa-apa sejak dia lahir. Dan juga pengemis ini ingin memiliki mata yang dapat melihat apa yang di sekelilingnya. Dan dalam hatinya bertanya, bagaimana mata orang lain memandang kehidupannya. Dan pengemis ini mengalami pertemuan pribadi dengan Kristus. Dia mengalami banyak tekanan dengan keadaan dia yang buta. Inilah keadaan pengemis ini. Dan yang kedua, mata yang diwakili oleh murid-murid Yesus, di mana mereka tidak bermaksud menghina atau menghakimi, tetapi ada rasa ingin tahu. Timbul pertanyaan dalam pikiran mereka, akibat dosa siapakah
dosa orang tuanya kah? Dan saudara-saudara, apakah pertanyaan ini dapat menolong orang buta ini? Mungkin menambah tekanan kepada orang buta ini. Dan yang ketiga, mata Yesus Kristus. Di mana mata Yesus Kristus melihat dan memandang orang buta ini dengan kasih dan simpati. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat. Di dalam ayat yang pertama, jenis mata yang berbeza dengan semua mata yang lain. Mata yang bukan sahaja melihat kepada hal-hal yang besar dan agung, tetapi mata Yesus ini melihat burung pipit yang kecil, melihat bunga rumput yang sederhana, bahkan segala hal yang paling hina dan remeh di mata manusia tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Dan mata Yesus adalah mata yang penuh belas kasihan, yang melihat kesusahan dan persoalan orang. Mata yang memandang dengan simpati dan belas kasihan dan turut merasakan. Itulah mata Yesus Kristus. Tuhan mau membawa kita melihat kemuliaannya melalui keadaan yang buruk ini. Dan pertanyaan murid-murid Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Yesus menjawab dengan tegas dan jelas, bukan salah dia dan bukan salah orang tuanya. Banyak perkara yang kita tak dapat mengerti dan tidak mendapat jawaban. Saudara-saudara, Yesus menyembuhkan mata orang buta. Matanya dapat melihat. Persoalan sakit sudah selesai, di mana mata orang buta ini dapat melihat. Tetapi kita melihat tantangan selepas kesembuhan. Tantangan yang pertama adalah dari pemimpin agama Yahudi. Persoalannya, cara penyembuhan melanggar peraturan hari Sabat. Di mana dengan meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dengan jarinya dan mengoleskan tanah itu ke mata orang buta itu dan menyuruh orang buta itu mencuci mata dan mukanya di kolam Siloam. Itu yang menjadi masalah. Peraturan tidak boleh kerja pada hari Sabat dipandang sangat berat oleh pemimpin agama Yahudi dan ahli Taurat. Sampai tindakan mengaduk tanah sama seperti mengolah tanah untuk menanam. Yesus dapat menyembuhkan dengan hanya meniup mata orang itu. Mengapa Yesus melakukan hal itu, saudara-saudara? Yesus tidak takut menghadapi tantangan dari para pemimpin agama, ahli Taurat yang terus-menerus mencari kesalahan Yesus. Dan Yesus mau melihat apakah orang buta itu ada iman. Iman dia adalah iman yang harus membayar harga. Dalam ayat 22. Dia dikucil oleh masyarakat dan keluarga, dihina, diusir keluar dari desanya, dan diejek karena pengakuan imannya. Jadi iman yang sejati dijalani menghadapi setiap sikap yang menentang dan tekanan, yaitu sikap orang Farisi. Dan bagaimana reaksi orang buta ini? Bagaimana reaksi orang buta ini? Dia tidak takut menghadapi tekanan, tetapi dengan tegas mengakui bahwa Yesus adalah seorang nabi. Waktu mata dicelik saat awal imannya kepada Yesus. Dan imannya bertumbuh waktu imannya diuji. Dan membuat pengakuan iman dengan berani walaupun dia diusir keluar dari desa itu. Dan kalimat mengatakan, dari aku dengar orang menyebut namanya Yesus, lalu aku tahu dia adalah seorang nabi yang diutus Allah. Selanjutnya aku percaya ia adalah Mesias. Di mana Yesus hadir dan memberi keyakinan di dalam ayat 35 hingga ayat 36. Yesus tidak meninggalkan orang itu sendirian. Yesus bukan hanya menyembuh, tetapi menolong dia saat menghadapi tantangan iman. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Itulah pertanyaan Yesus kepada orang buta ini. Dan orang buta ini menjawab, aku percaya Tuhan. Dan dia tersungkur ke tanah, bersujud dan menyembah Yesus. Di dalam ayat 38. Mata orang ini pernah buta. Buta tidak mengerti berkat dan anugerah Tuhan.
buta merasa Tuhan kurang baik dalam hidupnya karena dia belum memahami dan mengerti. Dan iman yang hidup dinyatakan. Iman yang hidup dinyatakan dengan sikap menyembah. Setelah diberi pemahaman dan pengertian, orang buta ini tahu berkat anugerah Tuhan melalui kesembuhannya. Dia sujud, mengerti akan anugerah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Orang buta ini disembuhkan dari buta fisikal dan buta secara rohani. Setelah dia melihat dan mengalami serta bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia memuliakan Tuhan. Iman dan pengenalan dia akan Yesus semakin bertumbuh walaupun di tengah tekanan. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat 3 keadaan. Ada mata orang yang buta akhirnya dapat melihat dan mengenal Yesus Kristus setelah dia sembuh. Dan yang kedua, ada mata dari para murid yang hanya berkata tentang keadaan orang itu tanpa berusaha menolong. Dan yang ketiga, ada mata dari pemimpin agama yang sudah melihat mukjizat itu, tetapi mereka tidak dapat melihat Tuhan di dalam kebutaan dan kemunafikan mereka. Jadi saudara-saudara, bersyukur kita boleh bertemu dengan Yesus Kristus yang melihat ke dalam hati kita dengan mata yang agung dan mulia. Biar mata hati kita juga dapat melihat Yesus hadir dalam tekanan hidup yang kita lalui, supaya iman kita tetap bertumbuh. Jadi melalui firman Tuhan ini, marilah kita saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi keadaan dunia yang mencabar pada hari ini, bagaimana kita melihat dengan mata iman kita akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat melihat keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kehadiran Yesus Kristus yang sentiasa memberikan pertolongan kepada kita saat kita menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita dan kita minta supaya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Jadi mari kita berdoa saat ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami ya Bapa mata yang dapat melihat, dan Engkau memberikan kami satu pandangan sebagaimana Engkau melihat orang buta ini ya Tuhan. Maka pada saat ini Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau dapat menolong kami, supaya iman kami dapat bertumbuh dalam menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan tekanan ini ya Tuhan. Biarlah pada saat ini ya Bapa, Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada janji dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kepada setiap orang yang menghadapi tekanan hidup dan tenggelam di dalam tekanan itu, pada saat ini Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu, Engkau menghulurkan tangan-Mu dan memberikan kekuatan dan pertolongan untuk setiap pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dan berkatilah firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama pada saat ini ya Bapa. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Malamku panjang, gelap dan tak